perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan lingkungan global. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis internasional. Lingkungan bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis oleh swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Aktivitas bisnis internasional dimulai dari adanya perdagangan antar negara, yang dimana globalisasi telah menyebabkan pertumbuhan aktivitas bisnis internasional meningkat dengan semakin luasnya pasar yang diakibatkan globalisasi. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan untuk keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan internasional ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya yang pertama, untuk memperluas penjualan. Bisnis internasional memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam hal penjualan produknya. Salah satu contohnya adalah perusahaan provider telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel, yang mendirikan anak perusahaan Telkomsel yang beroperasi di negara yang baru, yaitu Timor Leste. Hal ini dilakukan PT Telkomsel dalam rangka memperluas pasarnya. Tidak hanya dalam negeri, tetapi PT Telkomsel akan juga ada ke luar negeri. Yang kedua, untuk mengakui sisi sumber daya. Perusahaan dapat memiliki akses dengan cara melakukan investasi baik langsung maupun tidak langsung di negara yang memiliki keunggulan sumber daya. Sebagai contohnya, saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional melakukan investasi besar-besaran di negara Vietnam. Mengapa kok Vietnam? Karena hal ini terjadi karena Vietnam dianggap sebagai negara yang dapat menyediakan sumber daya manusia yang banyak, terampil, dan berharga murah. Yang ketiga, untuk mendiverifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran. Bisnis internasional dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk menambah sumber penjualan dan penawaran yang dilakukan. Adapun aktivitas bisnis internasional itu ada ekspor, impor, kayak seperti itu. Nah, ekspor sendiri itu menjual produk dalam negeri untuk dijual kembali ke luar negeri, ke negara-negara lain. Sedangkan impor adalah membeli produk yang dibuat negara luar untuk digunakan atau dijual kembali di dalam negeri. Yang ketiga ada lisensi. Lisensi sendiri adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya, kayak merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi memasuki pasar internasional, yakni ada 5 komponen: eksplor langsung dan tidak langsung, lisensi dan waralaba, joint venture dan kemitraan strategis, investasi langsung asing dan akuisisi, serta pendekatan digital dan e-commerce. Yang pertama, eksplor langsung, yakni menjual produk secara langsung kepada distributor atau agen di negara asing. Misalnya PT Indofood secara langsung mengeksplor mie instan ke negara-negara Asia dan Eropa melalui distributor atau agen lokal. Metode ini relatif cepat dan memerlukan investasi yang lebih sedikit. Lalu ada eksplor tidak langsung, yaitu menggunakan perantara seperti agen eksplor atau perusahaan trading untuk menjual produk ke pasar internasional. Contohnya seperti PT Sido Muncul yang menggunakan agen eksplor atau perusahaan trading untuk menyalurkan produknya ke pasar timur sehingga tidak perlu membangun jaringan distribusi itu sendiri. Yang kedua ada lisensi, yakni memberikan hak perusahaan asing untuk memproduksi atau mendistribusikan produk dengan menggunakan merek dan teknologi perusahaan. Contohnya, Coca-Cola memberikan lisensi kepada produk lokal di berbagai negara untuk memproduksi dan mendistribusikan minuman mereka sehingga merek dan teknologi tetap terjaga tanpa harus melakukan investasi langsung. Ini juga memungkinkan ekspansi dan resiko biaya yang lebih rendah. Lalu ada franchise, yakni metode yang melibatkan pengembangan model bisnis yang sudah teruji di mana pihak lokal menjalankan operasi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Contohnya kalau di Indonesia ini ada McDonald's ya, yaitu perusahaan yang memberikan hak kepada mitra lokal untuk menjalankan gerai dan mengikuti standar operasional serta brand image yang telah ditetapkan oleh perusahaan induk. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan tentang joint venture dan kemitraan strategis joint venture.
Joint venture sendiri yakni membentuk perusahaan patungan dengan mitra lokal untuk berbagai sumber daya, risiko, serta keuntungan. Contohnya, joint venture ini adalah Sony Ericsson yang merupakan contoh dari joint venture kolaborasi dengan Sony Ericsson yang bekerja sama dan mengembangkan dan memasarkan proses di pasar global. Pendekatan ini juga membantu memahami dinamika lokal dan membantu jaringan bisnis. Lalu kemitraan strategis, yakni berkolaborasi dengan perusahaan lokal tanpa harus mendirikan entitas baru, atau strategi ini dapat mempercepat penetrasi pasar melalui sinergi keahlian dan akses distribusi. Contohnya ada Starbucks, yakni menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lokal di Cina untuk memperluas jaringan distribusi dan menyesuaikan penawaran produk dengan selera pasar setempat. Lalu yang keempat ada investasi langsung asing atau disebut greenfield investment, yakni mendirikan fasilitas produksi atau kantor baru di negara target. Ini memberikan kontrol penuh meskipun memerlukan investasi awal yang besar. Contohnya, Samsung membangun pabrik baru di Vietnam sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya, memanfaatkan biaya produksi lebih rendah dan akses ke tenaga kerjaan yang lebih terampil. Lalu dengan akuisisi sendiri, yakni mengakui perusahaan lokal yang sudah mapan untuk segera memperoleh pangsa pasar dan jaringan distribusi. Akuisisi ini ada contohnya. Contoh akuisisi sendiri yakni Unilever mengakui perusahaan lokal di India untuk segera memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, serta memperkuat distribusi produk mereka di pasar lokal. Lalu yang terakhir ada pendekatan digital dan e-commerce, yakni menggunakan platform digital untuk menjangkau konsumen internasional. Merupakan strategi yang semakin populer. Penetrasi melalui e-commerce memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa kehadiran fisik di negara asing, mengurangi biaya operasional dan memanfaatkan teknologi untuk pemasaran. Contohnya banyak, ada perusahaan seperti Alibaba, Amazon yang memanfaatkan e-commerce untuk menjual produk-produk secara global tanpa harus memiliki kehadiran di setiap negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah kondisi suatu negara tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya. Kondisi ekonomi menjelaskan tentang kondisi nyata perusahaan tersebut. Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan akan cenderung meningkat. Ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, maka konsumsi dan permintaan akan menurun. Maka dengan mengetahui kondisi ekonomi tersebut, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar minat beli konsumsinya. Lingkungan ekonomi terbagi menjadi 5. 1. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi di setiap negara berbeda, dapat dikelompokkan menjadi negara maju maupun negara berkembang. Pengelompokan negara menjadi negara maju dan berkembang dilihat dari pendapatan per kapita. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita rendah seperti Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Negara maju memiliki pendapatan per kapita tinggi seperti Amerika Utara dan Eropa. Yang kedua, nilai tukar. Nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Perubahan nilai tukar berdampak besar bagi bisnis internasional yang akan menukarkan jutaan dolar dengan mata uang lainnya. Ketiga, inflasi. Inflasi terjadi di mana harga barang dan jasa meningkat secara umum terus-menerus. Misalnya ketika menjelang Lebaran, biasanya harga bahan-bahan pokok akan melonjak naik. Inflasi juga dapat diartikan sebagai menurunnya nilai mata uang secara kontinu, disebabkan tinggi harga akibat tingginya biaya dan tingginya harga disebabkan meningkatnya permintaan pokok. Yang keempat, tingkat suku bunga. Peningkatan atau penurunan suku bunga dapat merubah pola konsumsi masyarakat. Meningkatnya suku bunga akan menarik minat masyarakat untuk menabung dan mengurangi konsumsi. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi diukur lewat angka produk domestik bruto PDB yang terus meningkat, maka pertumbuhan ekonomi berkembang. Baik, di sini ada lingkungan politik dalam hukum bisnis dan internasional. Perusahaan internasional itu menghadapi tantangan dari sistem politik asing dan regulasi pemerintah yang kompleks.
Pemerintah dan masyarakat itu sering mencurigai perusahaan asing sebagai ancaman terhadap kedaulatan politik. Lalu yang pertama ada resiko politik dan strategi menghadapinya. Resiko politik itu dapat berupa kehilangan aset, kontrol manajemen, atau keuntungan akibat kebijakan pemerintah, seperti pajak yang tinggi atau penyitaan aset. Contohnya adalah pengawasan ketat terhadap perusahaan asing yang ada di Rusia dan penculikan eksekutif yang ada di Meksiko gitu. Nah, strateginya yaitu perusahaan itu mengatasi resiko politik ini dengan cara membeli asuransi, menganalisis indeks ekonomi, dan indeks persepsi korupsi untuk menilai stabilitas suatu negara. Next, yang kedua ada ketidakstabilan politik. Nah, ketidakstabilan politik ini faktornya seperti kudeta, revolusi, dan kekerasan sipil yang seperti ada di Ukraina dan Timur Tengah. Lalu dapat juga mengganggu operasi bisnis internasional. Next, yang ketiga ada tantangan regulasi internasional. Perusahaan itu harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi global terkait dengan sengketa hukum, perlindungan konsumen, serta keamanan tenaga kerja, yaitu seperti kemajuan teknologi dan internet yang sekarang itu kan semakin mempercepat dampak dari regulasi global juga. Lingkungan budaya pada bisnis global. Kebudayaan adalah kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan kebiasaan sikap yang membedakan suatu masyarakat dari yang lainnya. Budaya suatu masyarakat dapat mengatur bagaimana perusahaan akan dijalankan dalam masyarakat tersebut. Faktor-faktor budaya yang dapat mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama ada nilai sosial. Contoh nilai nasional yang dapat mempengaruhi hubungan kerja organisasi adalah yang pertama individu. Sikap individualisme merupakan sikap yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Contoh negara dengan nilai-nilai individualisme, contohnya ada Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Sedangkan kolektivitisme merupakan budaya yang mengharapkan anggotanya untuk menjaga dan mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan individu. Contoh negara dengan nilai kolektivisme adalah Cina dan Ekuador. 2. Perbedaan komunikasi. Kendala bahasa tidak hanya terkait dengan orang-orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, tetapi juga dengan nada yang berbeda yang digunakan dalam bahasa-bahasa tersebut. Misalnya di negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, umumnya bagi orang untuk berbicara dengan nada yang keras dan tegas. Namun di negara-negara seperti Jepang, Korea, biasanya berbicara dengan nada yang lembut. 3. Agama. Hampir seluruh populasi manusia di dunia memiliki agama. Berdasarkan jumlah penganutnya, terdapat 4 agama yang mendominasi, yaitu agama Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting dalam masyarakat sehingga perusahaan perlu mempertimbangkan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian ada dampak-dampak budaya pada bisnis internasional. Yang pertama, budaya dapat mempengaruhi pemilihan produk, promosi, dan cara berkomunikasi dengan konsumen. Yang kedua, budaya mempengaruhi gaya pribadi seperti cara berpakaian dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, budaya dapat mempengaruhi cara mengelola karyawan berdasarkan nilai dan prioritas mereka. Selanjutnya, ada cara untuk mengatasi tantangan budaya dalam bisnis global. Perusahaan dapat mengatasinya dengan cara memahami nuansa budaya asing dan memahami nilai-nilai budaya dan keinginan konsumen global. Aliansi Perdagangan Internasional. Aliansi perdagangan internasional adalah strategi penting dalam lingkungan bisnis dan manajemen yang memungkinkan perusahaan dan negara memperluas wawasan mereka, mengurangi hambatan perdagangan, serta meningkatkan daya saing global. Namun, aliansi ini juga memerlukan strategi yang matang untuk meminimalisir risiko yang mungkin muncul.
seperti ketergantungan pada mitra dagang tertentu atau dampak negatif bagi bisnis domestik. Aliansi perdagangan internasional berperan dalam menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi para pelaku bisnis dengan berbagai cara, seperti mengurangi hambatan perdagangan, meningkatkan efisiensi dan daya saing, dan yang terakhir diversifikasi risiko. Materi yang selanjutnya adalah reaksi menentang globalisasi. Seiring terhubungnya ke seluruh dunia, reaksi menentang globalisasi pun bermunculan. Dalam polling majalah Fortune, 68% warga Amerika menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan mengambil keuntungan terbesar dari perdagangan bebas. Di Amerika Serikat sendiri, kekhawatiran utamanya adalah kurangnya lapangan pekerjaan, karena perusahaan-perusahaan makin memperluas offshoring ke luar negeri dibandingkan dalam negeri. Sebagai contoh, Boeing mempekerjakan para ahli Rusia untuk merancang kontainer dan sayap pesawat. Para ahli Rusia itu dibayar $650 setahun. Sedangkan para ahli yang sama di Amerika Serikat itu dibayar $6.000 setahun. Hal tersebut jelas menguntungkan perusahaan. Berikut alasan-alasan menentang globalisasi. Yang pertama adalah kesenjangan sosial ekonomi antara kelas atas dan bawah semakin meluas. Yang kedua, hilangnya perusahaan dan lapangan pekerjaan dalam negeri. Yang ketiga, ketimpangan kekuasaan. Dan yang keempat, hilangnya identitas budaya. Yang kelima, pasar yang tidak dapat diprediksi. Yang keenam, perjanjian internasional dan lembaga keuangan global melemahkan pengambilan keputusan lokal. Dan yang terakhir adalah persaingan upah dengan negara-negara ekonomi berkembang harus dibatasi. Nah, pada akhirnya persoalannya bukan apakah globalisasi itu baik atau buruk, tetapi bagaimana para manajer dan pemerintahan dapat bekerja sama untuk memastikan keuntungan dapat dirasakan secara penuh dan merata.